Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fristia Rahmawati dengan NIM 19021080033 dari PPSI 5B Universitas PGRI Madiun. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip entrepreneurship mata kuliah kewirausahaan. Konsep entrepreneurship mulai dikenal pada abad ke-18 di Prancis oleh Richard Cantillon. Pada periode yang sama, di Inggris juga sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Kemudian, gagasan tersebut dibahas secara lebih mendalam oleh Joseph Schumpeter, seorang ahli ekonomi dari Jerman pada tahun 1911. Melalui teori pertumbuhan ekonomi dari Schumpeter, konsep entrepreneurship telah didudukkan pada posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pengertian entrepreneurship berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran para ahli di ekonomi di dunia barat. Kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Di negara Indonesia, konsep entrepreneurship tersebut telah dialihbahasakan sebagai kewirausahaan atau kewirausahaan, yang merupakan seorang dengan modal utamanya adalah ketekunan, keterampilannya yang dilandasi sikap optimis, kreatif, dan melakukan usaha sebagai pendiri pertama disertai pula keberanian menanggung risiko berdasarkan suatu perhitungan dan perencanaan yang tepat. Dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli, baik dalam negeri maupun luar negeri, diketahui bahwa terdapat banyak keragaman definisi yang terjadi. Hal ini sangat mungkin karena konsep kewirausahaan itu sendiri merupakan konsep ilmu sosial yang bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perubahan seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh perkembangan ilmu itu sendiri. Prinsip-prinsip entrepreneurship dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Kedua, memiliki komitmen dan berkemauan yang keras. 3. Memiliki kejujuran dan dapat dipercaya. 4. Kreatif. Kelima, percaya diri. Keenam, tidak tergantung pada pihak lain. 7. Kemampuan bekerja sama dalam suatu tim. 8. Berwawasan jauh ke depan. 9. Memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Yang pertama, berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Ketika seorang wirausaha memutuskan untuk terjun dalam suatu usaha, mereka menjalankan usaha pada pekerjaannya tersebut dengan penuh perhitungan dan hati-hati. Seorang wirausaha menyadari betul bahwa setiap usaha yang dimulai tidak selalu berhasil dengan baik dalam keberhasilan. Akan tetapi, ada kemungkinan berakhir dengan kegagalan. Karena setiap aspek bisnis selalu berhadapan dengan risiko kegagalan. Namun, harus berani memulai dengan perhitungannya cermat. Karena kesuksesan tidak akan pernah tercipta jika usaha tidak pernah dimulai. Semakin besar usaha yang dilakukan, akan semakin kompleks tantangan dan semakin besar risiko kegagalan yang dihadapi. Maka, seorang wirausaha yang berkemauan kuat untuk berhasil dalam hidupnya harus berani berinisiatif untuk memulai dan berbuat serta dan siap menghadapi tantangan. Seorang yang ragu dan takut menghadapi risiko kegagalan tidak akan pernah memulai dan tidak akan berhasil menjadi seorang wirausaha. Sehingga semakin besar keyakinan wirausaha pada dirinya, semakin besar kemampuan dirinya untuk mempengaruhi hasil dari keputusan-keputusannya. Kedua, memiliki komitmen dan berkemauan yang keras. Komitmen terhadap usaha dan kemauan yang keras untuk mencapai sasaran merupakan aspek yang paling pokok dari seorang wirausaha. Dengan memiliki prinsip tersebut, seorang wirausaha akan mengabdikan dirinya secara total terhadap usaha yang ditanganinya. Sehingga seorang wirausaha tersebut bisa mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi, yang dalam pandangan umum hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Rachel Knick pada tahun 1982
yang mencoba menggabungkan hasil survei Hornady tentang kehidupan entrepreneur, mengemukakan bahwa kemauan yang keras dan keteguhan hati merupakan kunci keberhasilan dari seorang wirausaha. Sumanto pada tahun 1982 pada halaman 50 juga berargumentasi bahwa kekuatan untuk mencapai tujuan adalah kekuatan. Jika seorang memiliki kemauan yang keras, maka jalan tersebut akan terbuka, sehingga dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, hanya seorang wirausaha yang memiliki kemauan yang keras yang akan berhasil dalam hidupnya. Sebaliknya, jika seorang wirausaha tidak memiliki kemauan yang keras, maka akan mudah menyerah bila dihadapkan langsung pada kesulitan dan tantangan. Ketiga, memiliki kejujuran dan dapat dipercaya. Menurut pendapat Kuratko dan Hodges pada tahun 1989, integritas dan reliabilitas merupakan perekat dan tali yang akan menyatukan keberhasilan seseorang dengan seluruh klien, investor, partner atau mitra, pelanggan, dan kreditor sangat memperhatikan atribut tersebut. Integritas dan reliabilitas yang dimiliki oleh seorang wirausaha merupakan modal penting dalam rangka membangun dan mempertahankan kepercayaan semua klien. Agar seseorang memperoleh kepercayaan dari orang lain dalam berusaha, maka harus memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Banyak orang yang mengalami kegagalan dalam menjalin hubungan bisnis hanya karena tidak memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, kreatif. Adapun seorang ahli yang mengungkapkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan merealisasikan gagasan tersebut sehingga dapat meningkatkan efisien dan efektivitas suatu gagasan. Menurut Sumanto pada tahun 1982, pemikiran kreatif didorong oleh dua faktor, yaitu pengarahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Apabila tidak memadukan daya imajinasi dengan kemampuan berpikir ilmiah, maka tidak akan bisa melakukan pemikiran yang kreatif. Kuratko dan Hodges pada tahun 1989 pada halaman 40-41 mengidentifikasi orang-orang yang kreatif sebagai berikut. Yang pertama, cerdas tetapi tidak harus brilian. 2. Mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang cemerlang dalam waktu yang relatif singkat. 3. Memiliki imajinasi yang positif pada dirinya. 4. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekelilingnya dan perasaan orang-orang fleksibel. 5. Lebih memperhatikan makna dan implikasi tentang suatu masalah ketimbang hal-hal yang detail dari masalah tersebut. 5. Percaya diri. Seorang wirausaha harus percaya diri. Karena dengan percaya diri, seseorang bisa mengendalikan apa yang sedang dikerjakan dan dapat dengan mudah menangani setiap masalah secara cepat dalam upaya untuk mencapai sasaran bisnis. Dalam hal ini, perlu digarisbawahi bahwa percaya pada diri sendiri tidak berarti mengakui keunggulan orang lain. Demikian juga sebaliknya, percaya pada diri sendiri bukan berarti tidak menyadari kekurangan atau kelemahan diri sendiri. Dalam hal ini, percaya pada diri sendiri lebih bermakna bahwa seseorang yakin akan dapat mengatasi kelemahan pribadinya, mencari solusi dari setiap kesulitan yang dihadapinya, serta ada kesediaan untuk terus-menerus meningkatkan kemampuannya. 6. Tidak bergantung pada pihak lain. Hasrat atau keinginan akan kebebasan berdiri di atas kekuatan diri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain merupakan driving force dari para wirausahawan yang bermunculan saat ini, dilatar belakangi oleh rasa frustasi terhadap sistem birokrasi yang kaku dan disertai oleh sebuah kesadaran untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Telah menggiring kepada kepribadian yang mandiri dan mencoba berupaya untuk mencapai harapan dan keinginannya menurut cara dan gayanya. Tetapi tidak berarti seorang wirausaha harus mengambil seluruh keputusan oleh dirinya sendiri. Hal ini juga tidak berarti bahwa seorang wirausaha selalu berkarya sendirian tanpa mengikut sertakan orang lain. Hal yang sama diungkapkan oleh Sumanto pada tahun 1982, bahwa seorang wirausaha tidak suka bergantung kepada pihak lain di alam sekitarnya. Dalam setiap usaha memajukan kehidupan diri serta keluarganya, seorang wirausaha tidak suka hanya menunggu uluran tangan dari pemerintah atau pihak lain di masyarakat. Bahkan seorang wirausaha juga tidak suka bergantung pada alam, misalnya cuaca dan kondisi alam.
Seorang wirausaha tidak mudah menyerah pada alam. Justru seorang wirausaha selalu berupaya untuk bertahan dari tekanan alam dan bahkan jika perlu berusaha untuk menundukkan alam. Ketujuh, kemampuan bekerja sama dalam suatu tim. Kebanyakan dari wirausaha yang sukses adalah seorang wirausaha yang memiliki kualifikasi yang tinggi, tim yang solid dan tangguh, sehingga membantu pengembangan organisasi dalam mencapai visi dan misi. Kenyataan membuktikan bahwa seorang wirausaha yang memimpin suatu organisasi memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan dan bagaimana organisasinya ingin dipersepsikan oleh kliennya, maka para personal yang direkrut cenderung mereka yang memiliki kualifikasi yang lebih dari tuntutan kompetisi yang diharapkan. Keberhasilan seorang wirausaha dalam melibatkan diri dalam membentuk suatu tim yang tangguh tidak terlepas dari ketersediaannya untuk memahami kelemahan orang lain dan berupaya mengarahkan orientasinya pada pencapaian tujuan kelompok dalam penyelesaian suatu masalah. Kedelapan, berwawasan jauh ke depan. Seorang wirausaha harus berwawasan jauh ke depan, sehingga bisa berupaya mempersiapkan langkah untuk usaha mandirinya secara hati-hati dan penuh pertimbangan, menganalisis prospek usahanya pada masa yang akan datang, menganalisis keadaan pada masa depan termasuk perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, dan akhirnya menentukan strategi usaha. Keberhasilan para wirausaha sangat banyak tergantung pada kemampuannya mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan dan mengembangkan pokok-pokok strategi yang akan ditempuh oleh perusahaannya sesuai dengan antisipasi keadaan masa depan tersebut. Perubahan struktur pasar, perilaku konsumen, kebijakan pemerintah, keadaan ekonomi, dan kondisi persaingan merupakan contoh dari sekian banyak faktor yang harus dipahami dan dianalisis sedini mungkin jika seorang wirausaha ingin tetap menjaga kesinambungan usahanya. 9. Memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Seorang wirausaha adalah seorang manajer dan sekaligus pemimpin, sehingga harus mencari peluang-peluang, memulai proyek-proyek, mengumpulkan dan mengelola sumber-sumber daya yang dibutuhkan termasuk sumber daya manusia, menentukan tujuan-tujuan untuk organisasi, membimbing, dan memimpin untuk mencapai sasaran organisasi. Bagi seorang wirausaha, kemampuan manajerial dan kepemimpinan diperoleh tidak hanya terbatas dari lembaga pendidikan formal dan non-formal, tetapi diperoleh secara belajar sendiri dari berbagai sumber dan terutama melalui pengenalan langsung. Dengan memahami dan menerapkan manajemen dan kepemimpinan, seorang wirausaha tidak hanya cukup mempelajarinya sebagai suatu ilmu, tetapi juga harus menerapkannya dengan kiatnya sendiri. Oleh karena itu, penerapan manajemen dan kepemimpinan oleh setiap wirausaha jelas berbeda tergantung pada wirausahawan yang melaksanakannya. Sekian penjelasan tentang prinsip-prinsip entrepreneurship. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.